Salat maghrib secara berjamaah di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat terbesarnya, nikmat iman ini. Nikmat hidayah, taufik untuk melakukan amal-amal agama. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan umur kepada kita. Dan umur ini pun masih kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak, Pak, di luar sana sama dengan kita. Allah masih berikan umur. Tapi umur mereka gunakan untuk hal-hal yang lalai, jauh daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang terbesar juga. Nikmat mudah untuk melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang Maha Kuasa, menguasai dunia dan akhirat, menguasai langit dan bumi, menguasai apa yang ada di atas langit dan apa yang ada di bawah bumi, dan juga menguasai apa yang ada di antara keduanya. Ini adalah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dunia ini ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Alam dunia, alam akhirat ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang banyak lupa nih. Karena jarang dibicarakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang banyak yang lupa. Malah banyak orang yang menafikan daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Menafikan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang banyak menceritakan tentang kehebatan-kehebatan dunia. Jarang orang menceritakan kehebatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengatakan sekarang bahwa di dunia ini di bawah kekuasaan satu negara. Bahwa kekuatan ekonomi ini ada dalam satu negara, negara A atau negara B. Kekuatan perdagangan, kekuasaan perdagangan dipegang oleh negara A atau negara B. Begitu juga dengan kekuatan militer dipegang oleh negara A atau negara B. Ini sama saja dengan menafikan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya perdagangan, ekonomi, militer, jangankan itu semua, Pak. Dunia ini pun ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena manusia jarang membicarakannya. Jarang membicarakannya. Karena sesungguhnya manusia ini adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Jangankan untuk menguasai dunia, jangankan untuk menguasai perdagangan militer. Untuk menguasai apapun. Untuk menahankan agar rambutnya tidak memutih pun manusia ini tidak mampu. Untuk menahan agar rambutnya tidak memutih, manusia pun tidak mampu. Apalagi untuk menguasai dunia ini. Tapi manusia ini berambisi Pak, untuk menguasai dunia ini. Jangankan untuk menguasai dunia, Pak. Untuk menahankan giginya agar tidak jatuh aja, agar tidak tanggal aja manusia ini tidak mampu. Nggak ada yang mampu. Nggak ada yang mampu untuk menahankan giginya supaya tidak jatuh, tidak ompong. Nggak ada yang mampu manusia ini. Tapi manusia berangan-angan ingin menguasai dunia. Ingin menjadi raja di dunia ini. Ini angan-angan manusia ini. Karena manusia sudah lupa dengan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini jarang dibicarakan, Pak. Jangankan untuk menguasai dunia. Untuk mengedipkan mata ini aja, untuk menahan agar mata ini tidak berkedip, manusia ini nggak mampu. Untuk menahan agar matanya tidak berkedip, manusia ini nggak mampu. Lemah manusia ini, Pak. Lemah manusia ini. Sehingga kalau dikumpulkan seluruh manusia di dunia ini, Pak. Seluruh manusia ini dikumpulkan di dunia ini, seluruh negara dikumpulkan dengan segala macam teknologinya. Untuk menghancurkan satu orang manusia saja. Untuk menghancurkan satu orang manusia,
maka seluruh negara dan seluruh manusia dan jin yang ada di dunia ini digabungkan untuk menghancurkan satu orang manusia, maka seluruh negara ini tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Seluruh negara ingin menghancurkan satu orang manusia. Seluruh manusia dan jin ingin menghancurkan satu orang dunia. Sedangkan Allah berkehendak bahwa manusia ini selamat, maka manusia ini pasti akan selamat. Walaupun seluruh kekuatan di dunia digabungkan dengan teknologinya untuk menghancurkan satu orang manusia. Tapi kalau Allah berkehendak manusia ini akan selamat, maka dia pasti akan selamat. Begitu juga sebaliknya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin untuk menghancurkan, untuk mencelakakan satu orang manusia, maka walaupun seluruh dunia ini berembuk, manusia dan jin berembuk untuk menyelamatkan satu manusia ini, tapi kalau Allah berkehendak untuk hancurkan satu orang manusia ini, maka pasti dan pasti satu orang ini akan hancur. Manusia boleh berkehendak, Allah juga punya kehendak, tapi yang berlaku adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita introspeksi diri kita. Siapa kita? Siapa kita? Kita ini hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita flashback ke belakang, bagaimana kita ada di dunia ini, bagaimana kita lahir di dunia ini. Kita ada di dunia ini, Pak. Kita lahir di dunia ini bukan mau kita, tapi maunya Allah Subhanahu wa taala, bukan mau kita. Jadi bagaimana kita hidup di dunia ini pun atas dasar tertib daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas maunya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ke dunia ini Allah yang hantar. Dan pasti mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakini dalam hati kita ini hamba. Jadi berlakulah seperti hamba yang sesungguhnya. Kita mesti ridho, Pak, bahwa kita ini hamba. Kalau kita tidak ridho menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyesal nanti. Kalau hamba ini dia nggak punya apa-apa nih, Pak. Jangankan harta, jangankan segala-galanya. Dirinya sendiri pun dia tidak punya. Karena memang begitu sesungguhnya, Pak. Diri kita ini Allah yang punya. Harta kita di dunia ini pun Allah yang punya. Istri kita, anak kita ini Allah yang punya, Pak, bukan kita. Semua yang ada di dunia ini milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cuma titipkan saja kepada kita. Jadi kalau dititip ini boleh kapan saja diambil, Pak. Kapan saja boleh diambil. Kapan Allah mau ambil, Allah akan ambil. Tak perlu minta izin lagi.